bagian saya. Mungkin semuanya udah dijawab ya. Pertanyaannya ini ya. Ini punya saya nih. Nomor A kan sudah dijawab oleh Pak Yandeswa, bagaimana progres, bagaimana Kemenku. Itu yang dari Nadia, pertanyaan A dan B sudah dijawab Mahendra, saya pikir saya nggak usah jawab. Nomor 2. Oh, dan dari Reza, Nikkei, Danantara akan ambil alih 28 perusahaan swasta yang menyebabkan bencana. Ini dianggap presiden buruk bagi kepastian usaha dan berimbas bagi pertumbuhan ekonomi. Bagaimana tanggapannya? Jadi sebagian besar dari perusahaan ini adalah perusahaan yang ilegal, yang izinnya nggak jelas, yang menggunakan hutan lindung yang nggak ini. Tapi pada dasarnya perlakuannya akan lebih fair, akan fair. Kalau memang semuanya clear ya akan diproses secara hukum melalui undang-undang yang ada dan peraturan yang ada. Tapi karena sebagian besar dari perusahaan ini adalah yang ilegal, ya dibereskan dulu. Karena kan mereka praktek merusak lingkungan, dan lingkungan atau green economy adalah salah satu fokus dari seluruh negara di dunia ini. Jadi kita akan bergerak ke arah sana saja ya. Itu. Yang ketiga, dari Goida Rama Tempo, bagaimana strategi pemerintah mengurangi defisit keseimbangan primer APBN yang semakin lebar? Apa penyebab keseimbangan primer kembali defisit setelah sempat surplus? Kalau di awal-awal sempat surplus karena belanjanya belum lancar. Jadi ketika itu saya masuk ke sini ya kita percepat supaya belanjanya lebih cepat sehingga ekonominya bisa didorong. Dan kita berhasil memberi arah ekonomi dari melambat ke arah kepercepatan karena belanja yang lebih cepat tadi. Untuk strategi mengurangi defisit, keseimbangan primer dan keseimbangan seluruhnya ya, kita akan coba naikkan pendapatan pemerintah. Ada berbagai strategi yang kita terapkan. Yang pertama, kalau ekonomi tumbuh lebih cepat, otomatis pajaknya akan tumbuh lebih cepat. Diharapkan dari situ nanti ketika kebijakan moneter dan fiskal sudah berjalan seiring dan semakin kuat ke depannya, harusnya dunia usaha juga semakin tinggi profitability-nya, sehingga pajak kita juga akan baik. Yang kedua, kami akan terus memperbaiki Cortex, sehingga ke depan harusnya nggak ada lagi kendala-kendala yang membuat kita terhambat pendapatan pajaknya. Dari Cortex tadi juga akan masuk banyak sekali data yang kita bisa cross-check, sehingga yang lewat-lewat sebelumnya dari pajak bisa kita kerjakan juga. Kemudian kami akan memperbaiki restrukturisasi pegawai pajak dan bea cukai secara besar-besaran. Bea cukai akan kami mulai besok, pajak akan kami mulai nanti minggu depan. Kami juga memanfaatkan teknologi AI untuk melihat ada enggak pelaporan yang melakukan under invoicing yang disinyalir selama ini besar sekali. Dan kami sudah hampir siap AI-nya dan sudah bisa mendeteksi beberapa perdagangan yang melakukan under invoicing hampir 50% dari nilai barang ekspornya. Mereka nggak akan bisa lihat lagi. Terus kita akan eksentrisasi pajak dan bea cukai, bukan dinaikkan tarifnya, tapi saya deteksi banyak juga ada perusahaan-perusahaan asing di sini yang beroperasi cash basis. Jadi PPN yang nggak bayar, pajak penghasilan juga rendah. Itu saya heran bisa lolos, tapi dengan nanti restrukturisasi pegawai, saya pikir itu nggak akan bisa lolos lagi. Kemudian kami juga melakukan kerjasama dengan pihak tertentu untuk memperkuat enforcement pemeriksaan pajak atau penggerebekan pajak di lapangan. Kalau kata orang saya kan di lapangan selalu ada backingnya. Tadi saya ketemu Menko Polhukam dan berdiskusi dan setuju sudah akan melakukan kerjasama di mana kita akan melibatkan Polhukam, polisi, tentara, dan lain-lain supaya backing itu kabur. Utamanya akan kita kejar di rokok ilegal dulu. Mungkin sebulan ke depan akan jalan itu.
Jadi itu namanya. Jadi kita efektifkan pengumpulan pajak. Pak Purbaya, pemerintah aktif front-loading di awal tahun. Untuk apa peruntukannya? Apa untuk kebutuhan belanja utang awal tahun? Belanja utang. Basic gini, kita ingin semuanya belanja itu dari awal tahun sampai akhir tahun geraknya sama. Kita nggak ingin belanja pemerintah numpuknya di akhir tahun saja sehingga dampak belanja ke ekonomi tidak optimal. Dari tiap kontan, yang A Bapak ya, yang B saya, kapan aturan DHE-SDA yang terbaru terbit dan berlaku? Ini sedang diundangkan, semua isu sudah putus, tinggal tunggu keluarnya. Jadi dalam waktu seminggu 2 minggu pasti sudah keluar. Yang 4A mungkin Pak Gub. Oke, terima kasih Pak Menteri dari Tia Kontan. Tanyanya tahun 2026 apa?